Kon. Halo guys, welcome to Kan Motovlog. Jadi malam ini, udah lama gue nggak riding malam ya. Sekarang gue lagi perjalanan mau balikin si Tomcat ke yang punya, ke Masen. Jadi pada malam hari ini gue mau membahas sesuatu, yaitu tentang motovlogger yang ya tipikal motovlogger tertentu yang kurang baik lah ya. Sebenarnya ada beberapa aspek yang pengen gue omongin. Beberapa aspek itu akan gue jelasin kenapa gue bilang motovlogger itu kurang baik. Sebenarnya nggak semua motovlogger sih, cuma beberapa tipikal motovlogger doang. Beberapa motovlogger, oknum motovlogger tertentu ya lah ya, kita sebut seperti itu saja. Nah, langsung aja. Aspek yang pertama itu adalah aspek konten. Jadi konten motovlogger yang kurang baik itu adalah konten yang isinya itu tentang nggak ada. Isinya itu tentang nggak ada, maksudnya kebanyakan itu kontennya itu nggak jelas. Kontennya itu isinya pembahasannya sedikit, malah hampir nggak ada pembahasannya sama sekali. Maksudnya memberikan pembahasan yang spesifik kepada hal tertentu yang bermanfaat gitu loh. Kayak misalnya membahas tentang ini, membahas tentang bagaimana caranya ini, tips tentang ini, informasi tentang ini, atau dan lain sebagainya gitu. Jadi isi kontennya itu cuma San Mori, tes ride motor, San Mori. Isinya cuma itu doang, ya kan? Menurut gua kurang mendidik lah. Jadi nggak memberikan konten yang bermanfaat gitu. Isi kontennya itu cuma seru-seruan doang, gokil-gokilan gitu doang. Ya secara sebenarnya gue juga pernah sih memberikan konten yang gokil-gokilan, yang seru-seruan gitu, tapi kan nggak banyak. San Mori gue aja cuma 10 gitu. Kalau misalnya lo bisa lihat di mana tuh, di playlist gue ada playlist San Mori di channel gue. Itu San Mori gue cuma 10 yang gue upload. Dan San Mori gue juga kebanyakan isinya cuma gokil-gokilan doang, seru-seruan bareng sama temen-temen gitu, nggak ada pembahasan tertentu gitu kan. Nah di sini itu yang sangat gua prihatinkan. Lo ngevlog tapi cuma buat seru-seruan doang gitu kan, cuma buat ikut-ikutan doang gitu kan, nggak membahas apapun gitu kan. Itu sangat disayangkan sekali. Kelihatan banget kalau lo itu nggak niat motovlogging, kelihatan banget lo itu nggak niat sebagai motovlogger gitu. Ya seenggaknya lo memberikan hal yang bermanfaat gitu loh buat subscriber lo, buat viewers lo gitu kan. Nggak cuma buat ya seneng-senengan doang gitu kan, seru-seruan, pamer-pamer, show off gitu kan, speeding gitu doang, ya kan? Gua nggak ngelarang sebenarnya, cuman ya seenggaknya lo berikan sesuatu hal yang lebih bermanfaat gitu loh. Lanjut ke aspek yang kedua. Aspek yang kedua itu adalah aspek konsistensi dan komitmen. Ya, ini adalah tipikal motovlogger yang tidak serius, ya kan? Tidak serius, tidak berkomitmen, tidak berkonsisten dalam mengupload video ke YouTube. Kita itu content creator, kita itu sudah masuk ke dunia YouTube, ya kan? Sudah menjadi content creator. Kita punya tanggung jawab baru, kita punya komitmen baru, gitu kan ya? Tanggung jawab ke siapa bang? Ya ke YouTube, ya ke subscriber, ya ke viewers. Konten yang lu bawain itu kalau misalnya negatif isinya, tanggung jawab lu sama subscriber lu, tanggung jawab lu sama viewers lu. Kalau mereka ikut-ikutan sama lu gimana? Ya, lu tanggung jawab gitu ya. Dan lu juga harus tahu konsekuensinya menjadi YouTuber gitu ya. Tanggung jawab ya, lu harus konsisten, lu harus berkomitmen ya. Kalau lo sudah menjadi YouTuber ya, lu sudah menjadi content creator, lu sudah menjadi motovlogger ya, lu harus konsisten untuk mengupload video ke YouTube, ya kan? Lu harus bertanggung jawab atas video-video lu gitu. Kalau misalnya lu pengen vakum, lu pengen menghilang dari YouTube ya, lu kasih kejelasan, jangan hilang gitu aja, ya kan? Kayak misalnya gua kemarin ya, contohnya gua kehilangan kamera. Itu gua 2 minggu kalau nggak salah itu gua nggak ngupload. Itu gua ngasih kejelasan ke subscribers gua. Guys, 2 minggu ke depan mungkin gue nggak bakalan upload dulu. Dan di YouTube pun ya, di video baru gua kasih permohonan maaf juga. Sorry guys, gue baru ngupload nih karena begini gue kasih alasan yang logis Gitu, karena gua ngerti gua punya tanggung jawab dan komitmen, dan gue harus konsisten gitu, karena gue sudah menjadi seorang content creator gitu. Jadi lo kalau misalnya mau vakum, karena gue lihat motovlogger sekarang yang sekedar ikut-ikutan ngevlog doang gitu ya, itu nggak serius. Mereka tuh nggak berkomitmen, nggak berkonsisten buat ngupload. Jadi tiba-tiba ngilang ya gitu dari YouTube ya, nggak ada kejelasan kenapa menghilang, kenapa vakum gitu. Ya udah hilang aja gitu, seakan-akan kayak apa namanya, nggak punya tanggung jawab sama sekali gitu. Padahal subscribernya pada nungguin video baru, ya kan? Yaelah bang, subscriber gue kan cuma 1 doang, itu juga yang subscribe channel gue 1 lagi. Ya seenggaknya lu tunjukin
keprofesionalan lu sebagai content creator, sebagai motovlogger gitu kan ya. Biar orang itu seenggaknya memandang lu tuh baik gitu. Kalau sekedar cuma hilang doang gitu, track record lu udah jelek gitu. Lu muncul lagi di YouTube sebagai apa namanya tuh, YouTuber yang dengan model yang lain gitu, misalnya YouTube gaming gitu, motovlog lu tinggalin gitu aja tanpa ada kejelasan ya, orang juga ngeliat Orang ini lagi, kau udah nggak ngevlog, kemana motovlognya? kan lu bakal ditanyain juga, ya kan? Ya lu sendiri juga yang bakal malu kan. Jadi apa-apa lu tuh tetap harus ada tanggung jawabnya gitu loh. Terus aspek yang ketiga itu adalah mengenai subscriber. Sekarang gue tanya, lu jadi motovlogger itu buat apa? Klakson lewat doang kan bisa gitu. Jadi kalian pernah dengar gak sih yang namanya sub for sub atau sub back? Itu gue sering banget ngelihat hal ini itu di grup Facebook Motovlog Indonesia. Itu banyak banget, dari komen di posting orang sampai ngeposting di motovlognya sendiri. Itu maksudnya di apa sih namanya, di grupnya itu sendiri ngeposting itu minta sub for sub atau subsback. Gue udah subscribe lu, subscribe balik dong, gitu-gitulah ya bentuknya ya. Jadi mereka minta subscribe ke orang dengan bayaran gue udah nge-subscribe lu gitu. Lu harus subscribe gue balik gitu. Jadi butuh timbal balik karena gue udah subscribe lu gitu. Itu adalah hal yang konyol sih menurut gue. Itu adalah hal yang sangat tidak terpuji untuk mendapatkan subscriber. Cara mainnya nggak gitu. Ini YouTube guys. Ini tuh YouTube, bukan Instagram atau apa sih namanya tuh Twitter yang bisa follow back. Ini adalah YouTube. Cara kerjanya tuh bagaimana emang? Cara kerjanya itu adalah lu memberikan konten yang baik, konten yang seru, atau konten yang bermanfaat kepada viewers lo. Kalau mereka suka, mereka bakalan subscribe lo, gitu kan ya. Cara kerjanya seperti itu. Kalau lo mau minta subscribe ya boleh di video lu, tapi bukan ke sesama YouTuber, bukan apa namanya, lu subscribe orang tapi kudu subscribe balik gitu, kagak. Lu kalau mau minta subscribe ya silakan di video. Jangan lupa di subscribe guys. Gitu caranya, bukan apa sih namanya dengan cara sub for sub atau subsback gitu-gitulah ya. Nggak gitu caranya. Lu kalau pengen subscriber lu banyak, konten lu juga harus bagus, konten lu juga harus menarik gitu. Buat menarik orang juga, ibaratnya kayak jualan lah. Lu pengen jualan lu laku, ya lu nggak ngemis-ngemis, ya lu jualan. Gimana caranya lu mempromosikan barang yang lu jual itu? Gimana lu caranya menyediakan barang yang bagus gitu buat para pembeli lu, gitu kan ya. Ini ada Riz Ride by the way, samping gua. Dia lagi bawa si apa nih motornya nih namanya nih. Ya, Rizky gak ada spionnya, arogan, ya kan? Arogan, Rizky arogan. Nah jadi sub for sub ini menurut gua adalah hal yang paling konyol dan hal yang paling tidak patut ditiru untuk mendapatkan subscriber. Gue sih sebenarnya ngerti gitu ya, apalagi motovlogger yang baru-baru ini kan ya. Itu gue ngerti kalian itu pengen mendapatkan subscriber yang banyak secara instan gitu. Ya lo kalau mau dapat secara yang instan ya lu beli subscriber aja, ngeluarin duit gitu buat beli subscriber. Emang ada ya bang? Ya nggak tahu ada apa kagak. Gue nggak pernah beli, gue nggak pernah cari-cari info tentang penjual subscriber. Jadi gitu, ada 3 aspek yang gue sangat sayangkan, sangat gue prihatinkan tentang motovlogger di Indonesia ini. Itu jadi mereka ini motivasinya tuh apa? Motivasinya cuma ikut-ikutan doang gitu, pengen keren gitu. Motovlogger dipandang keren, jadi mereka ingin jadi motovlogger gitu. Tapi tanpa memandang hal-hal 3 aspek yang tadi gue sebutin itu. Atau mungkin ada aspek-aspek lain ya, silakan ditambahkan di kolom komentar gitu ya. Nah jadi itu sih yang menurut gue sangat tidak suka gitu ya sama subscriber lagi sama motovlogger yang kayak gini ini ya. Jujur aja gue nggak suka sebenarnya. Jadi motovlogger ini kan udah banyak banget gitu ya di Indonesia. Terus ditambah lagi lebih banyak lagi dengan orang-orang yang seperti ini, motovlogger yang gateli kayak gini ini. Tidak istimewa sama sekali. Balik lagi, bahas vlog lagi. Jadi gue habis balikin si Tomcat sama Mas Sen. Dan sekarang gue diboncengin sama Riz Ride. Gak ada spionnya lah, lihat nah. Loh, arogan kan? Jadi gue mau melanjutkan bahasan yang tadi. Gue pengen membahas solusinya itu bagaimana buat para tipikal motovlogger gateli yang tadi gue sebutin ya. Itu untuk aspek yang pertama, itu solusinya adalah ya lu bikin konten yang bermanfaat, lu bikin konten yang bagus gitu, lu bikin konten yang agak lebih nggak main-main lah, lebih serius gitu isi konten lo, nggak cuma sekedar isinya sanmori sama seru-seruan doang gitu. Loh bang, kan gue udah bikin tes ride motor bang. Tes ride motor kan pembahasan tentang motor bang. Iya sih, ya lu bener sih, lu bikin bahasan tes ride tentang motor, tapi gimana ya? Tes ride motor lu sih
yang kebanyakan gue lihat itu tes ride-nya ya sembarangan juga gitu loh. Jalan naik motor cuma disebutin, motornya enak guys, tarikannya gila guys, gila ini keren banget ini. Ya cuma sekedar gitu-gitu doang gitu. Jadi kayak ngasih testimoni gitu, ngasih testimoni terhadap motor orang gitu, bukan mentest ride itu mah. Lalu kalau mau test ride ya sebutkan lebih spesifik tentang motornya. Di motornya itu ada apa aja gitu kan, fasilitas motornya itu ada apa aja gitu, kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus ya pokoknya lebih spesifik lah ya. Terus kadang lagi juga ada gue lihat orang bilangnya itu nge-review, tapi ya itu tadi. Gue sekarang naik motor ini nih, motornya kayak gini ya, lihat sendiri di video. Nah jadi ini apa sih? Ini pas kita naikin yuk, terus dinaikin di bawah jalan ke motornya. Set, wah gila guys, motornya enak banget guys. Gila guys, motornya enak banget, tarikannya gila. Pas sudah selesai tes ride motornya, yaudah guys gitu aja ya, bla 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 bla. gue tutup aja bla 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 bla. Udah anjir. Yang namanya mereview itu lu menyebutkan lebih spesifik lagi gitu, lebih akurat lagi gitu, data-data tentang motornya gitu loh. Misalnya ya top speednya berapa, torsinya muncul di berapa RPM, tenaganya berapa tenaga kuda, berapa newton torsinya, terus harga motornya berapa, terus lu coba-cobain speedometernya ada apa aja, lu ngapain sih ya? Pokoknya lebih spesifik lagi lah ya, daripada men-test ride. Kalau test ride ya infonya ya cuma sekedar yang umum aja, tapi kalau mereview itu bisa lebih mendalam lagi gitu. Jadi ya solusinya itu ya, lu perbaiki lagi konten-konten lu gitu loh. Yang selanjutnya, yang kedua, itu tadi aspek apa? Aspek konsisten dan komitmen ya. Jadi ini kalau misalnya lo udah mulai bosen, udah mulai suntuk gitu ya buat nge-vlog, motovlogging, itu ya lebih baik lo memberikan kejelasan kepada subscriber lo bahwa lo vakum untuk sementara atau mungkin untuk selamanya. Lu nggak bakal ngevlog lagi gitu. Lu kontol, anjing. Dia loncat anjir, mumbul pedai mumbul juga gak teli. Back to back again, pokoknya gitulah ya. Gua untuk sementara tidak ngevlog dulu karena alasan demikian gitu. Ya, jadi lo buktikan kalau lo itu tanggung jawab gitu. Subscriber lo itu udah nungguin video lo, tapi lu nggak ngupload gitu. Nah, itu solusi untuk yang kedua. Untuk yang ketiga, subscriber, lo minta subscriber. Jadi lo kalau mau mempunyai subscribers yang banyak, ya kembali lagi kepada konten. Perbaiki konten lo, kasih mereka para viewers itu sebuah tontonan yang menarik supaya mereka jadi, wah gue suka nih, gue subscribe gitu loh. Ngerti kan? Caranya itu yang bener itu gitu, bukan minta di subscribe sama YouTuber lain anjir. Lo kalau ya yang kayak tadi gue bilang, ya lo silakan minta subscribe tapi lewat video. Gue juga minta subscribe lewat video kan. Jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe. Tiap akhir video gue ngomong gitu kan. Ya itu adalah cara yang benar untuk minta subscribe, bukan dengan cara sub for sub gitu. Nggak gitu caranya. Itu adalah 3 solusi yang gue berikan kepada kalian. Mungkin kalau ada tambahan lagi, silakan diberikan di kolom komentar. Jadi ya itu aja sih, sebenarnya simple aja kan. Jadi motovlogger, lo ngasih konten, viewer suka, lo di subscribe, subscriber lo banyak, ya kan? Lo konsisten, subscriber lo juga makin banyak. Yang diputar itu otak. Gimana caranya lo memberikan konten yang menarik, yang bagus dan yang bermanfaat gitu loh. Nggak cuma sekedar gokil-gokilan doang gitu ya, tapi tetap ada harus ngasih manfaatnya juga gitu. Emak-emak ya, arogan ya. Mungkin kalau dari antara kalian ada yang ingin menambahkan, atau mungkin ada yang ingin mengkritik, atau mungkin ada yang memberi saran, atau ingin menanggapi, atau mungkin juga ada yang nggak setuju sama gue, silahkan di komen di bawah ya. Kalau misalnya komentar kalian dewasa, komentar kalian bagus, komentar kalian logis, nanti mungkin bakal gue tanggepin juga. Jadi kita sharing-sharing aja. Segitu aja dulu ya. Gue tutup aja. Jika kalian menyukai video ini silahkan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini silahkan klik jempol ke bawah. And I'm signing out. Jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe supaya semakin istri nyewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and peace. Yo, hati-hati.